Yang umum biasanya pemburu memburu burung, pemburu nembak burung. Ini terbalik, burungnya yang menembak pemburu. Artinya apa? Yang dimaksud dengan burung itu adalah, yaitu Ustadz tukang kisah hanya biasa saja, tapi kata-katanya berkesan di hati seorang Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Malam ini Alhamdulillah kita masih berjumpa melanjutkan stasiun-stasiun menuju Tuhan. Anak tangga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita baru anak tangga yang pertama paling bawah, taubat, pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan. Wa inna qadat taubata marratan aw marratin. Seandainya seseorang itu sudah taubat, lalu kemudian dia silap khilaf dan tersalah kembali ke perbuatan sebelumnya, satu kali atau dua kali atau tiga kali. Wa tahmiluhu iradatuhu ala tajdidiha, tapi kemudian dia tetap punya keinginan yang kuat, punya motivasi untuk tajdid, refresh, memperbaharui taubatnya. Faqad yakunu misla hadza aidan katsiran. Seperti ini katsiran, banyak terjadi. Kata Syekh Al-Qushairi, banyak terjadi kata beliau. Fala yanbaghi qat'ur raja' an taubati amsali haula. Orang-orang yang seperti ini jangan sampai putus harapan. Kamu kok pakai sabu lagi? Saya kemarin udah taubat Ustaz, udah ngaji, terus itulah saya khilaf, saya pakai, terus udah saya lanjutkan sampai sekarang. Oh, jangan. Kembali taubat lagi. Jangan sampai putus harapan. Fa inna likulli ajalin kitaban. Karena setiap segala sesuatu itu ada tulisannya. Podo kabeh wis enek tulisannya. Tapi jangan dibalik. Ini ceritanya setelah perbuatan itu terjadi. Yang taubat dari zina, khilaf, silap, salah, sadar, ya taubat lagi. Tapi jangan dibalik. Maksud jangan dibalik itu sengaja buat dosa dengan penuh kesadaran. Ketika ditanya, kenapa kau buat dosa? Ah, nanti kan bisa taubat lagi. Itu fasik namanya. Kalau orang tersilap, tersalah, terlupa, diampunkan Allah. Tapi kalau dengan penuh kesengajaan, itu namanya fasik. Yudhillu bihi katsiran. Allah banyak menyesatkan orang. Wa yahdi bihi katsiran. Allah juga banyak memberikan hidayah. Lalu siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Na'udzubillah. Hukiya an Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan dari ulama besar bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, annahu qala, dia berkata, ikhtalaftu ila majlisi Qasin. Saya sering mengikuti majelis Qasin. Dulu ada dua majelis, satu majelis ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Majelisnya para ulama. Tapi ada majelis Qas. Mereka ini tidak sampai selevel ulama, tapi jamaahnya banyak. Ahli hikayat, tukang kisah. Tapi dia punya majelis. Suatu ketika saya datang ke majelis Qasin. Fa'athara kalamuhu ala qalbi. Tapi ada kalimat yang dia ucapkan itu berkesan di hati saya. Ini masalah ucapan orang tiba-tiba berkesan di hati kita. Itu siapapun bisa mengalami seperti itu. Saya sholat di salah satu masjid. Kebetulan di dekat masjid itu ada SMP. Lalu kemudian selesai sholat, kata kepala sekolah, mari kita dengarkan kultum dari anak SMP ini sejenak. Kita jangan angkuh, jangan sombong, dengarkan. Dari 15 menit dia ngomong, mungkin ada beberapa hal baru yang tidak kita dengar, yang belum pernah kita dengar. Nah, jadi dengar aja. Boleh jadi di situ Allah beri hidayah. Ada kalimatnya itu yang berkesan dalam hati. Falamma qumtu, ketika saya tegak dari majelis itu, lam yabaqa fi qalbi minhu syai'. Tapi kesan
Artinya apa? Bahwa hati manusia itu berubah-ubah. Saat duduk berkesan, saat berdiri bisa hilang. Fa'udtu sanian, saya datang lagi. Orang selevel ulama besar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mau datang ke majelis qas. Datang lagi, fa'udtu sanian, saya datang lagi. Fabaqiya atharu kalamihi fi qalbi. Saya dengarkan lagi ucapan dia, ceramah dia, kultum dia. Berkesan lagi dalam hati saya. Hatta raja'tu ila manzili. Lalu setelah itu saya pulang ke rumah saya. Fakasartu alatil mukhalafat walazimtu tariq. Saya pulang ke rumah, saya hancurkan semua alat-alat yang menyebabkan saya melanggar perintah Allah. Apa yang membuat saya melanggar perintah Allah? Ini, saya hancurkan semua. Baik makna zahir maupun batin. Saya bersihkan hati saya. Saya hilangkan penyebab yang membuat saya melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Walazimtu tariq. Sejak itu saya mulai istiqamah, menapaki jalan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaka hadhil hikayah li Yahya bin Mu'adz. Cerita ini diceritakan kepada Imam Yahya bin Mu'adz. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz? Usfurun istada karkian. Usfur burung. Istada memburu. Karkian seorang pemburu. Yang umum biasanya pemburu memburu burung, pemburu nembak burung. Ini terbalik, burungnya yang menembak pemburu. Artinya apa? Yang dimaksud dengan burung itu adalah, yaitu ustadz, tukang kisah hanya biasa saja, tapi kata-katanya berkesan di hati seorang Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Yang dimaksud dengan pemburu, itu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa yuhka an Abi Hafs Al-Haddad. Ada satu cerita kisah dari Imam Abu Hafs Al-Haddad. Dia berkata, taraktul amal kada, aku sudah meninggalkan ini, aku sudah meninggalkan perbuatan ini, aku sudah meninggalkan perbuatan ini. Fa'udtu ilaih. Tapi saya kembali lagi. Saya sudah meninggalkan lalai, tapi besoknya lupa lagi. Saya sudah meninggalkan ghibah, tapi saya kembali lagi. Summa tarakanil amalu falam a'ud ba'du ilaih. Ketika perbuatan itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak kembali lagi pada perbuatan itu. Ketika saya meninggalkan perbuatan itu, esoknya saya kembali lagi. Tapi ketika perbuatan itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak kembali lagi. Ketika saya meninggalkan minum khamar, saya meninggalkan sabu, bulan depan saya nyabu lagi. Tapi ketika sabu itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak akan kembali lagi. Apa maknanya? Ketika kita meninggalkan suatu perbuatan yang keji, mungkar, terlarang, jangan sampai dalam hati kita ada kesayaan, keakuan, keegoisan. Ini banyak yang diderita oleh orang yang hijrah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sejak ikut pengajian ini sudah berhenti. Itu bisa balik lagi, karena ada unsur takbur, ada unsur. Maka lepaskanlah dari keakuan, kesayaan, keegoan, hilang semuanya. Dan itu kita berkata, ini semuanya karena rahmat Allah. Kalau bukanlah karena Allah Pak Ustadz, udah saya ini hidup saya udah, begitu mestinya. Jadi jangan lagi ada unsur makhluk, rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqilah, diceritakan, inna Abu Amr ibn Nujaid, ada seorang ulama bernama Abu Amr ibn Nujaid, fi ibtida'i amrihi, pada awalnya, ikhtalaftu ila majlis Abi Utsman. Saya sering ikuti pengajian majelis Abu Utsman. Ada ulama namanya Imam Abu Utsman. Saya sering ikut pengajian dia. Fa athara fi qalbihi kalamuhu. Saya ikut pengajian dia, ngajinya masuk ke hati saya, berkesan, fataba. Lalu saya pun tobat. Tobat. Summa innahu waqa'at lahu fatratun. Tapi kemudian dalam perjalanan setelah taubat itu khilaf, jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa. Setelah itu apa yang terjadi? Yahrubu min Abi Utsman idza ra'ah. Setiap melihat Imam Abu Utsman lari, malu, takut, segan, sungkan.
Ustadz, saya dulu selalu ikut kajian Ustadz. Terus sekarang udah tobat. Alhamdulillah, silaturahim baik. Tapi tiba-tiba kemudian khilaf, salah. Ketika ketemu Ustadz itu takut, segan, sungkan. Itu terjadi pada Imam Nujaid, Abu Amr ibnu Nujaid. Wa yata'akhkhar an majlisihi, bahkan tidak lagi ikut majlis. Fastaqbalahu Abu Uthman yauman fahada Abu Amr an tariqihi, sampai akhirnya suatu hari dia dihadang di suatu jalan. Imam Abu Uthman mencegat Abu Nujaid ibnu Nujaid di jalan. Ketika dicegat di jalan, salaka tariqan akhar, dia lalu lewat di jalan yang lain. Fatabi'ahu Abu Uthman, Imam Abu Uthman mengikutinya. Famazala bihi yaqfu atharuhu, diikuti kemana jejak langkahnya, ikuti hatta lahiqahu, akhirnya ketemu. Faqala lahu, apa kata dia? Ya bunai, wahai anakku, Abu Amr ibnu Nujaid, wahai anakku, la tashab man la yuhibbuka illa ma'suman, jangan berteman dengan orang yang tidak sayang padamu. Kalau ada orang yang ngajak engkau buat dosa, berarti dia nggak sayang. Walaupun dia mengeluarkan duitnya, mengeluarkan waktunya, memberikan kendaraannya, nampaknya dia sayang, tapi sebenarnya dia tidak sayang padamu. Artinya apa? Nggak cukup sekedar ceramah, nggak cukup sekedar khutbah, nggak cukup sekedar tausiah. Tapi ini orang yang sudah taubat hijrah ini, kita mesti pantau dia, kita ikuti jalannya. Kalau dia kembali lagi, oleh sebab itu sahabat-sahabat hijrah mesti terus ada, selalu saya sampaikan, ini ada komunitas. Lalu komunitas ini kan ada nomor handphonenya, ada grupnya. Itu dikasih pesan, yuk kita ngaji. Kenapa nggak datang? Kamu kenapa? Mungkin kata-katanya kasar, mungkin menyinggung perasaan. Nggak apa-apa, itu cara kita menyelamatkan dia. Jangan engkau berteman pada orang yang nggak cinta, yang nggak sayang kepadamu. Illa ma'suman, kecuali kalau engkau orangnya maksum seperti Nabi, yang terbebas dari dosa. Innama yanfa'uka Abu Uthman fi misli hadhil halati. Yang berguna untuk engkau inilah seperti saya, seperti Abu Uthman ini, yang bisa mencegah engkau dari perbuatan dosa, mengajakmu buat baik walaupun kau benci. Tapi orang seperti inilah yang kau perlukan pada saat seperti ini. Fataba Abu Amr ibnu Nujaid. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Amr ibnu Nujaid taubat wa ada ilal iradati, dan dia kembali ke kondisi pertama, taubat, wa nafidha fiha, dan dia melaksanakan amal seperti biasa. Artinya apa? Ada orang yang taubat akhirnya kembali lagi. Itu bukan cerita baru zaman sekarang. Godaan begitu besar. Tapi mesti ada, kalau kita lihat dari kisah ini, mesti ada perenungan diri, mesti ada sahabat yang baik, mesti ada guru yang tidak pernah bosan mengarahkan. Kiai kita, ustadz kita, jangan pernah sendiri.